Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Nadifa Dewanto. Di vlog kali ini vlognya beda banget dengan vlog-vlog aku yang sebelumnya. Karena aku ingin menyuarakan isi hati aku dengan keadaan yang lagi ramai banget dibicarakan sekarang. Soal ini nih, soal KKI. Kalian pasti tahu kan KKI? Kemarin dia baru ngeluarin lagu yang berjudul Keke Bukan Boneka. Dan itu tuh lagi trending banget dan lagi ramai banget itu lagunya. Dari pertama kali muncul, banyak banget orang yang suka ngebully, body shaming, terus suka menghina KKI dan mengejek KKI. Aku tuh heran banget sama orang-orang dan netizen. Kenapa sih mereka tuh suka ngebully KKI gitu? Atau siapalah itulah, ya kan? Karena kan ngebully atau body shaming itu kan hal yang gak baik. Kenapa sih harus dilakuin? Coba kalau kalian berada di posisi KKI, kalian dihina, kalian diejek, terus kalian di body shaming, terus kalian dibully. Rasanya gimana tuh? Coba kalian ngerasain deh di posisi KKI. Nah, itulah yang mau aku bahas kali ini. Bagaimana orang-orang dengan mudahnya bisa ngebully, menghina, mengejek, dan ngebody shaming gitu. Padahal kan belum tentu orang yang ngebully itu lebih baik daripada orang yang dibully. Itu poinnya ya guys. Nah, kita mulai belajar dari kasusnya KKI ini nih. Aku ada datanya di laptop. Jadi awal mula KKI terkenal ini, itu pertama dia mengunggah sebuah video yang viral di kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, KKI yang bertingkah layaknya beauty vlogger mendemonstrasikan penggunaan alat makeup dan alat sederhana yang terkesan apa adanya. Kejadian itu justru menarik perhatian banyak warganet. Nama KKI pun viral karena aksi uniknya tersebut. Kalian tahu kan, KKI viral karena memperagakan cara meratakan foundation dengan balon karet berwarna pink yang ia isi air. Tindakannya tersebut mengundang perhatian warganet. Saat itu KKI menjadi bahan tertawaan para warganet karena dinilai tidak punya modal alat-alat kecantikan. Meskipun begitu, banyak juga warganet dan bahkan artis yang bersimpati padanya. Mereka memberi support pada KKI dengan kata-kata penyemangat hingga memberi bantuan alat makeup dan laptop sebagai penunjang aktivitas KKI dalam menciptakan konten YouTube. Nah, jadi itu guys, awal mula KKI terkenal dan dikenal banyak orang. Selain KKI mendapatkan simpati, dia juga mendapatkan banyak banget bulian dari para warganet. Kasian banget ya KKI ya. Tapi semakin dia dibully, dia semakin terkenal guys. Seperti sekarang ini. Dia sekarang itu lagi booming banget dan trending banget. Nah, dulu ada hal-hal yang KKI lakukan dan itu unik banget. Dan mungkin menurut orang itu aneh. Nah, ini aku bacain ya. Jadi dulu tuh KKI itu pernah curhat sama Ayam. Nah, KKI ini mengaku bahwa dirinya kerap dibully karena keadaan fisiknya. Namun sayangnya, ia tak memiliki banyak teman yang bisa setiap saat bersedia untuk mendengar curhatan hatinya. Kasian banget ya KKI ya, nggak punya teman ya. Untungnya KKI yang selama ini tinggal bersama sang nenek yang memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, bebek, dan kucing. Oleh karena itu, KKI ini tersebut sering menyampaikan unek-uneknya kepada hewan-hewan tersebut. Nah, itu yang mungkin membuat orang-orang itu menilai KKI itu aneh. Padahal banyak orang loh yang melakukan hal seperti itu. Kadang nih ya, misal aku tuh lagi sedih. Aku tuh kadang curhatnya itu sama boneka atau sama barang-barang yang ada di sekitar aku. Dan kenapa sih KKI itu harus dibully? Cuman karena itu doang. Padahal kan banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, kalau soal fisiknya, banyak banget nih ya orang dan netizen itu tega banget deh ngebully. Maaf ya, ini aku ini bukan itu ya, tapi tuh KKI suka dibilang gendut, pendek, jelek dan sebagainya gitu. Dan aku tuh apa ya, nggak tahan gitu ngeliat orang yang suka ngebully KKI gitu. Apa mereka tuh nggak punya perasaan gitu loh guys. Aku tuh sedih banget. Aku tuh bener-bener kayak ngebayangin gitu. Aku tuh kalau jadi KKI itu gimana gitu rasanya, sedihnya itu gimana gitu.
Maaf ya guys, aku tuh sedih banget karena bukan cuman KKI aja yang pernah dibully, aku tuh juga kadang pernah dibully gitu guys. Oh, gimana ya, aku tuh ngerasain tuh kalau jadi KKI itu gimana tuh sakitnya dibully sama orang gitu. Tega banget sih orang-orang atau netizen yang suka ngebully KKI. Hmm, aduh, udah jangan nangis terus deh. Nah, jangan dibiasakan ngebully, ngebody shaming, ngatain dan sebagainya ya guys. Karena walaupun kita nggak kenal secara langsung, cuman tahu di internet aja, kita tuh nggak usah ngebully, nggak usah ngebody shaming, nggak usah ngatain orang. Karena ya guys, kalau misal kalian nggak suka, ya udah nggak usah ditonton. Jangan misal kalian nggak suka, kalian ngebully, ngebody shaming dan ngata-ngatain orang itu. Karena kan itu hal yang tidak baik. Jadi nggak usah ditonton aja. Aku mau nanya serius nih, emang apa sih salahnya KKI sampai dibully sebegitunya? Nah, ini aku udah ngetik catatan di sini, tadi aku udah ngetik di laptop. Nah, ini aku bacain ya. Sekarang tuh banyak banget yang ngejadiin KKI sebagai bahan lelucon. Coba lihat deh di kolom komentar Instagramnya. Hampir semua komennya isinya tuh ngata-ngatain si KKI ini. Kalau emang postingan Instagramnya aneh, ya udah sih biarin aja. Kan nggak ngerugiin kita sama sekali. Harusnya nih ya, kita tuh belajar dari dia. Soal menjadi diri sendiri misalnya, meskipun dia dibully sedemikian rupa, apa KKI berhenti menjadi KKI? Enggak kan? Selain itu, KKI menurut aku adalah sosok yang sudah bisa menerima kekurangannya, atau bahasa gaulnya self-love. Jika bukan karena self-love, dia pasti akan insecure dengan dirinya sendiri dan gak bakal seliwer-seliwer di TV. Gak bakal mau ngajak collab sama YouTuber manapun. Nyatanya, dia mau dan bisa ngelakuin semua itu. Sebagai netizen yang biasa-biasa saja, aku melihat fenomena KKI ini tidak jauh dari fenomena yang terjadi pada Mimi Peri. Kalian pasti tahu kan Mimi Peri yang suka joget-joget itu loh. Dulu saat awal-awal Mimi Peri muncul, wah netizen tuh heboh banget. Terus menghujat abis-abisan Mimi Peri. Kasihan dia Mimi Peri. Tapi lama-kelamaan, nyatanya netizen juga terima-terima saja dengan keberadaan Mimi Peri dan sekarang cenderung malah mendukungnya. Mungkin jika kita tahu alasan dibalik kelakuan aneh KKI, maka kita bisa memakluminya. Namun sebelum mengetahui alasannya pun, menurutku kita juga harus stop menghujat dia. Gak baik untuk kesehatan hati kita. Karena kalau kita nge-hate orang, terus ngejahatin orang, itu tuh gak baik buat diri kita sendiri. Karena hati kita itu nanti isinya, itu akan, semuanya itu isinya akan menjadi kebencian. Diingat ya guys. Itu tadi pendapat aku tentang KKI ini dan poinnya itu bukan dari KKI-nya ya guys, tapi dari orang-orang yang dengan mudahnya menghujat KKI atau menghujat orang lain dan membuli orang lain. Dan seolah-olah tuh menghujat KKI, membuli KKI itu adalah sesuatu yang lumrah dan halal. Dan aku tuh heran banget deh guys sama orang-orang atau netizen yang suka ngehujat KKI itu. Itu tuh kayak orang yang gak ada perasaan dan kayak gak ada dosa kali ya. Semoga yang aku sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diambil sisi positifnya. Dan kita sebagai manusia juga harus saling menyayangi, bukannya membenci. Karena kalau itu terjadi, dunia ini akan tenang dan damai. Thank you ya guys. See you. Bye.